Jakarta tanggal 23 Mei tahun 2022, adanya acara musyawarah besar Lembaga Masyarakat Adat Papua dipertanyakan dan pertegas kembali. Senin malam saat dijumpai awak media, Dr. Lenis Kogoya Set M.Ham selaku tenaga ahli Presiden RI di kediamannya menjelaskan, musyawarah besar Lembaga Masyarakat Adat akan dibuka dan ditutup nantinya oleh Bapak Wakil Presiden, yang juga sebagai Ketua Percepatan Pembangunan untuk Provinsi Papua nantinya akan dimekarkan. Selamat malam rekan-rekan setanah air, khususnya yang ada di studio dan di rumah. Kali ini Kiting hadir di kediaman kakak kita. Kakak siapa? Bapak Lenis Kogoya. Bapak Lenis Kogoya. Alhamdulillah, Kiting sekarang gak sendiri lagi, Kak. Iya. Ditemenin sama brother kita nih. Ya. Iya. Bang siapa? Marjudin Nazwan. Bang Marjudin Nazwan. Pak D-nya 2. Horas. Ya. Bang Marjudin. Ya, siap. Siapa dulu dong tuh yang di studio? Oke, dengan saya Marjudin Nazwan. Terima kasih. Oh, enak gitu, Kak. Ya. Yang penting kita badan sehat, bisa ketemu, bisa berbagi cerita, Kak. Iya nggak, Kak? Benar itu benar. Sehat dulu kan, Kak? Sehat dulu. Gitu, abangku. Yang penting badan sehat, aman kita semua. Ya. Jadi begini, Bang Najarudin nih, aneh dari kemarin nanya mulu kan tentang Papua tuh. Aneh belakangan aja nanyanya, ente aja ya. Iya, Gak apa-apa. pengen ikutan nih. Harus ikut. Ikutan juga nih. Saya pengen banyak bertanya juga terkait tentang yang lagi rame nih. Iya begitu. Nah seneng nih, Kak, dibantuin gitu kan. Papua luar biasa. Luar biasa Papua. NKRI harga mati, ya nggak, Kak? Iya. Nah, oke, Bang Najarudin, tanya. Mohon izin kakak, saya Marjudin Nazwan. Dalam hal ini saya ingin sebetulnya bertanya karena keadaan ini luar biasa saya lihat di media massa terkait tentang pemekaran Papua. Oh iya. Lepas daripada pemekaran Papua yang sedang juga dalam pencermatan kami ini, dari kami ini ada pertanyaan ini kakak. Persiapan dan kesiapan terkait Munas yang akan berujung dengan deklarasi Papua Damai. Iya. Ini yang menjadi sumber daripada nantinya saya bertanya nih kakak, kesiapan persiapannya itu apa kakak terkait Munas itu? Ya. Baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke di mana saja ada berada. Hari ini saya mendatangi tamu istimewa saya untuk dialog dan diskusi bersama untuk bagaimana kesiapan untuk musyawarah lembaga adat Provinsi Papua direncanakan Kabupaten Jaya Wamena wilayah Lapago Pegunungan Tengah tepatnya tanggal 1. Memang program lembaga masyarakat adat Provinsi Papua itu per tahun selalu diadakan, kadang-kadang kita bikin temukannya gitu. Selalu kita bikin juga musyawarah luar biasa dan juga musyawarah khusus, juga ada musyawarah besar gitu. Nah, ini hari ini musyawarah besar. Oh, ini untuk 30, 31, Iya. 1 ini? Ini musyawarah besar karena dihadirkan 2 provinsi. 2 provinsi kakak ya? Provinsi dan Yang hadir 7 wilayah adat. dan 7 wilayah adat. Ya. Itu dihadirkan 7 wilayah adat, dijadwalkan tanggal 30, tanggal 31. Persis. Itu sudah mulai musyawarah. Itu kesiapannya daerah memang lagi sedang kerja. Tim sudah kerja, kesiapan sekarang sedikit sekitar ada 80%. Mungkin hari Kamis Jumat ke depan baru bisa mencapai 90% bisa selesai. Maka target kita hari Senin depan hari Rabu itu sudah bisa sukses. Pada intinya adalah harapan kami lembaga adat tanah Papua bahwa Papua harus sudah damai. Kalau Papua damai berarti Indonesia juga ikut damai gitu. Papua sakit berarti Indonesia juga sakit gitu kan. Karena tidak bisa dipisahkan, karena udah dituangkan para leluhur kita di dalamnya puter-puter Pancasila. Sila ketiga adalah Indonesia bersatu, 3 pilar namanya. Untuk itu kita targetkan Papua damai berarti
Indonesia juga harus damai. Itu target kita. Lalu- Jadi kesiapan kita udah siap ada. Kesiapan itu ya, Ya. berarti sudah siap 90%, luar Ya. biasa. Lalu tentang nantinya, kalau boleh kita lebih ke depan mengetahui terkait itu pembahasan ataupun apa-apa saja sih yang akan dibahas di dalam itu. Iya, materi yang kami membahas adalah lembaga adat ini melihat ada sesuatu yang belum diselesaikan karena berdasarkan ADART lembaga adat maupun undang-undang khusus ya 56 itu menjelaskan bahwa memang kehadiran lembaga masyarakat adat itu memberikan kepada masyarakat rasa aman atau memberikan kedamaian kepada masyarakat, bahkan pemerintah juga. Jadi apapun yang program pemerintah itu kami lembaga adat sebagai kewajiban untuk menjaga, melindungi. Bukan kami memberontak, bukan kami nolak, tapi apapun yang direncanakan, diprogramkan, kecuali ada hal-hal yang kaitan dengan mungkin tidak sesuai dengan konsep-konsep adat, itu kita bisa menyampaikan hal yang terburuk, ini jangan, itu jangan, tapi sepanjang menawarkan program untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat, itu kami selalu kawal. Nah, intinya adalah sekarang masalah ini ibaratnya ada wanita cantik juga di Papua. Ya ini wanita cantik itu di sini ada wanita yang namanya wanita cantik itu namanya Osus Jilid 2. Otsus jilid 2, Ya. oke kita sepakati di wanita Ya. cantik. Udah senang aja. Jilid 2. Otsus jilid 2, baik saudara-saudara. Terus wanita cantik yang kedua adalah DOB, Daerah Otonomi Baru. Wanita cantik kedua adalah DOB. Iya, Baik, Daerah Otonomi Baru. Nah. Baik, terima kasih. Yang ini dua ini yang di sini tarik, di sini tarik, jadi ini jadinya bingung dia. Jadi sekarang elemen ini dengan tujuannya mau bicarakan mau kemana ini, gitu. Baik, gitu ya. Siapa yang harus dikawinkan? Oh gitu. Jadi pembahasan nanti sedikit banyaknya tentang menyimpulkan hal-hal yang terkait tentang DOB dan Ya. Otsus tadi. Iya, jadi di sini kan ada beberapa poin ya. Poin pertama itu kita bicarakan kelembagaan. Lembaga ini, lembaga adat itu hadirnya untuk siapa? Karena lembaga itu bukan dibentuk jalan-jalan, dibentuk buatan, tidak. Lembaga itu lahir dari akar rumput, ya, akar rumput, dan itu juga ada mekanisme. Kalau mau jadi kepala suku harus dicalonkan, semua kepala sukunya dicalonkan. Barulah tahapan dasarnya itu, baru diangkat lagi jadi bertahap provinsi. Nah, provinsi itu juga 2 provinsi dihadirkan, yang anak kepala suku juga dimunculkan. Nah, setelah itu dimusyawarahkan, ditetapkan deh kepala sukunya. Tapi ada kepala suku daerah, ada kepala suku Ondoapi, Ondopolo. Itu hanya daerah pantai, pesisir pantai saja. Kalau gunung kepala suku, gitu. Jadi dia turunan, gitu. Jadi kita bahas besok ini kaitan dengan turunan ini. Pertama adalah masalah lembaga adatnya. Lembaga adat itu punya aturan adat. Di dalam undang-undang Otsus pun ada. Di situ juga ada anggaran juga. Nah, jadi lembaga adat itu dibentuk berdasarkan undang-undang ya, peraturan pemerintah. Undang-undang Otsus juga pasal 56 tadi juga dibentuk untuk kepentingan pertama adalah kepentingan masyarakat. Terus yang kedua adalah kepentingan pemerintah. Gitu. Kepentingan masyarakatnya di mana? Misalkan kita lembaga adat memberikan rekomendasi kepada MRP unsur adat. Kita rekomendasikan, tanda tangan rekomendasi suruh masuk dalam. Jadi konsep kita berikan tugas madatnya itu selama dia bertugas sebagai MRP putusan dari adat, berarti semua masalah yang dia rasakan itu harus koordinasi lagi kembali ke kami lagi. Bentuk rapat, barulah yang harus keberatan kami atau ketidaksetujuan kami menyampaikan pemerintah ini rakyat tidak setuju, jadi ini tidak seharusnya di situ. Persoalan terjadi sekarang adalah MRP itu sendiri
Sekarang istilahnya mereka gugat di Mekah misalnya Mahkamah Konstitusi. Iya, kami ketahui. Nah, sekarang ketahui ini. Nah, terus setelah menggugat ini masyarakat beberapa daerah di sana juga ikut menolak juga gitu. Jadi ini kami dalam lembaga adat melihat bahwa ini ada masalah. Iya. Ini ada masalah, gitu. Ada masalah, maka sekarang hak mutlak kewenangannya kembali ke lembaga adat. Jadi apa yang kami putuskan lembaga adat di Wamena nanti, ya undang-undang OSUS ini, apa MRP ini guna tugasnya seperti apa? Kita lihat nanti fungsi-fungsinya. Memang kalau ada fungsinya kita hargai, tapi kalau nggak ada fungsinya ya kita mungkin ya sanksi adat pasti akan dikasih gitu. Itu arah ke situ. Jadi tujuannya di situ. Yang kedua, masalah kita bahas adalah masalah perlindungan orang asli Papua. Nah sekarang ini kalau kabupaten itu masuk, nanti orang pendatang kuasai, ya. Terus kabupaten masuk nanti jalan, bikin jalan nanti orang bunuh kita, gitu. Nah ini kita buatkan bagaimana supaya batas-batas wilayah adat itu kita batas, jadi keamanan juga kita atur. Terus sepanjang jalan itu masyarakat kita berikan rumah, ya, misalnya ruko dan sebagainya, sistem kontrak seperti apa, itu Pemerintah. Iya pemerintah, ya, Pemerintah. harus sampaikan ke pemerintah itu. Tentang polisi adat Gagas, maaf agak lebih Itu polisi adat itu bagaimana? nantinya Ya, terkait tentang hal itu, apakah mereka nanti juga ikut? dia polisi adat itu dia melekatnya itu masalah wilayah. Hak wilayah. Ya, masalah wilayah. Kalau hak wilayah itu kalau dia mau masyarakat mau tebang pohon harus izin dulu lembaga adat misalnya. Jadi polisi adat ke lapangan mengecek siapa yang menebang kayu ada izin atau tidak gitu. Terus misalnya minuman-minuman masuk ke ilegal misalnya, masuk wilayah adat misalnya dibunuh itu jalan satu-satu pesawat sama jalan. Satu pintu gak ada lagi kan, biasanya jaga. Kalau minuman masuk mereka bisa periksa. Terus jaga siapa yang mau jaga. Mungkin di Wamena kita taruh ular yang panjang nanti, kita taruh ular. Jadi besok kalau tempat pas ada acara, kalau ada mabuk-mabuk, saya kasih judul dengan ular panjang nanti. Wah, Iya. Karena orang Papua takut ular. Iya. gile, mantep bener penjelasannya. Detail bang, Ale jadi paham. Ngomong, Ale boleh nanya nggak? Oh silakan. Nggak apa-apa, Bang. Oke silakan. Kakak, kayaknya tetap hati Kiting bergerak, penanya juga nih, Kak. Boleh? Boleh. Kalau Kiting boleh tahu nih Kak, besok yang hadir itu siapa aja sih Kak? Oh, Gitu kan biar nggak penasaran. Oh iya betul. Kan? Siapa gitu Kak? Siapa? Untuk 1 Juni itu Kak. ya kemungkinan besar ya kami meminta kepada pemerintah karena Papua ini ada masalah. Masalah itu bicara di rumah Onai, tidak boleh di jalan-jalan. Kalau bicara di Papua, kalau di Papua itu bicara di rumah ada. Jadi makanya kita melihat ada masalah ini, makanya kami ajak bicara di Wamena karena jantung Papua di Wamena. Jadi orang kalau ke Papua tapi tidak sampai ke Wamena itu bukan dari Papua. Belum sampai berarti Belum Kak. sampai. Tuh kan Bang, belum sampai. Jadi besok kalau ke Papua harus ke Wamena dulu. Jadi besok ini ya kita mau selesaikan masalah jadi Wamena. Jangan di kota di Jayapura, bukan, harus di Wamena. Besok ini mudah-mudahan Pak Wakil Presiden bisa pembukaan, mungkin musyawarah sampai penutupan Pak Presiden, Wakil Presiden pasti ada. Hadir itu Kak, Ya. Wakil Presiden kita. Ya. Tuh, Jadi Pak. pertama dia zoom dulu. Jadi misalnya tanggal 30 itu dialog langsung misalnya lembaga ada langsung musyawarah langsung sama-sama. Secara Zoom. Iya, sama-sama musyawarah. Dengan Pak Wakil Presiden ini via Zoom di tanggal 30 dan 31 gitu. 31-nya. Oh Di begitu. 31-nya itu masalah-masalah yang tadi bicara itu kita langsung dialog karena Pak Wapres itu adalah sebagai ketua. Dulu namanya UP4B, Unit Pembangunan Papua. Nah sekarang beliau sebagai ketua pembangunan Papua, masalah Papua dia ketuanya. Jadi beliau yang langsung dialog dengan
lembaga adat langsung. Berarti langsung ya kakak ya, nggak lewat Piajum enggak kan? Langsung. Jum. Oh, Jum. Tanggal satunya baru sambutan. Oh, hadir. Iya, itu rencana kita doakan aja. Jadi nanti Pak Wapres itu kan usianya kan ya sekarang kondisinya seperti begitu. Jadi tergantung protokol. Nanti protokol kan ke sana dulu ke Papua. So kalau tergantung dari protokol seperti apa, mau datang atau dialog atau sambutan itu yang atur dari protokol. Yang penting Pak Wapres mulai pertama sampai terakhir bersama dengan elemen itu aja kuncinya. Sehubungan dengan kapasitas dia adalah ketua dulu itu namanya UP4B sekarang. UP4B. Sekarang ini percepatan pembangunannya sekarang ketua beliau. Percepatan pembangunan Papua. Itu adalah beliau ya. Iya, Pak Wapres ya, Pak Wapres ya, Wakil Presiden. Amin. Ya, Wapres. Nanti untuk presidennya baru kita sampaikan surat undangan kapan jadwal ke Papua tanggal 1 atau tanggal berapa atau seperti apa itu nanti gampang. Yang penting Wapresnya punya istilahnya kan sebagai tanggung jawab dalam masalah pembangunan Papua. Jadi harus Pak Wapres yang harus sampaikan kepada masyarakat bahwa dialog itu penting. Ini kan luar biasa. Dia mau dialog langsung loh. Ini bahas 1 jam loh nanti. Iya, luar biasa. 1 jam loh. Tanggal 1 itu ya? Iya, 30. Tanggal 30 secara jam 3. Di waktu Jakarta. Waktu Jakarta jam 3 itu secara Zoom. Zoom langsung. Jadi kita di hotel langsung bukan layar, siar langsung nanti, siar langsung. Di tanggal 31. Iya. Di tanggal 1 jam 3. Waktu Jakarta. Waktu Jakarta. Di tanggal 1-nya diharapkan atau memang ada agendanya sudah teragendakan dia hadir. Tanggal 1 itu yang menentukan itu nanti protokol yang ke Papua sebelum tanggal 1. Tanggal 30 itu mereka sudah ke sana. Oh, baik. Jadi udah setting semua gitu. Di-setting semua. Jadi layarnya tanggal 31-nya pasang layarnya nanti bicara langsung. Setelah itu tanggal 1-nya baru menyampaikan sambutan. Sambutan itu beliau hadir atau sama itu nanti menentukan adalah protokol. Yang penting intinya adalah mulai pembukaan sampai penutupan bersama Wapres. Wapres. Elma Wapres. Tapi kak, syukur-syukur presiden kita hadir kakak ya, lebih seru lagi kakak. Kami harapkan itu. Iya. Karena ini terakhir loh Pak. Terakhir kan masa jabatan di hadir. Kenangan terakhir isinya ngasih kado untuk Papua kan gitu. Itu yang diharapkan sekarang masyarakat mengharapkan cuma itu, kadonya mana iya. gitu kan. Mungkin kakak mau ngomong langsung kak, Pak Jokowi ini yakin aja kak. Iya, harapan saya Pak Presiden, saya cuma sampaikan kepada Bapak bahwa lembaga masyarakat adat ini adalah tim relawan mulai dari nol periode pertama, terus periode kedua Bapak tidak pernah ketemu, sangat tidak pernah ketemu, dialog pun, duduk pun tidak pernah. Baru terakhir kali ini dikasih undangan Lembaga Adat Tanah Papua, dan Lembaga Adat Tanah Papua melihat bahwa ada masalah. Nanti orang bilang kenangan ini harus kita selesaikan supaya ada kesan yang baik masa jabatan pekerjaan Bapak dengan saya. Karena kita akan berikan kado, 3 provinsi sudah kasih. Tapi ada juga yang minta, ya, ada juga minta kalau Bapak kasih atau tidak, yang penting kehadiran Bapak yang ditunggu. Ya, ditunggu. Itu aja. Luar biasa. Itu mengobati. Jadi kata kuncinya begini. Lebih baik bicara yang hati ke hati, mata bat mata, daripada sembunyi di belakang. Benar. Sembunyi di belakang. Ya, siap. Harus hadir.
Mudah-mudahan masalah bisa selesai. Tidak ada yang tidak bisa selesai. Pasti Bisa. selesai. Bisa. Semua ada solusinya. Semua ada solusi. Ada solusinya. Jadi semuanya ada solusi. Tidak ada yang tidak bisa. Semua dia bisa. Undang-undang itu juga kepentingan masyarakat bisa robah. Kecuali Alkitab, Al-Quran itu yang susah. Tidak bisa berubah. Tapi undang-undang bisa kepentingan masyarakat. Siap. Luar biasa. Pemahaman saya. Benar-benar. Tapi jangan ikuti saya. Luar biasa. Ya, seorang pejuang kami luar biasa. Luar biasa untuk Bapak di Surabaya. Tetap semangat. Semangat terus. Tetap semangat. Kak, kalau boleh nanya nih, Ya. kita mungkin satu kali nanya lagi nih. Iya boleh. Masalah untuk tanggal 1 ini Kak, kita kan orangnya penakut nih Bang. Iya kan, untuk keamanannya gimana Kak ya? Ya, betul. Benar kan Kak? Boleh kan Kak? Itu yang itu yang menakutkan sekarang orang Papua. Kalau pandangan dari Jawa sini, Papua itu semuanya ada OPM lah gitu ya. Semua orang yang ada itu semua keras lah. Sebenarnya tidak. Itu salah, pemahaman semuanya itu salah. Sama katanya. Iya, tidak semua orang keras. Ada yang hati lembut-lembut juga ada. Ya. Jadi masalah keamanan tanggal 30, 31 sampai tanggal 1 keamanan. Saya ini kan orang adat ya. Orang adat itu tahu aturan. Bunuh orang, marah orang itu ada aturan, ada tempatnya. Jangan salah-salah. Salah-salah nanti kita kualat, artinya kita bisa gigit balik namanya. Tapi hukum adat, hukum alam di jalan. Jadi harus bicara yang baik, yang jujur, yang benar. Sikap kata itu harus yang benar. Tapi salah sedikit kalau bicara adat bahaya. Maka tanggal 1 itu, tanggal 30, 31 sampai tanggal 1 itu pasti zona damai. Saya buktikan harus damai, tidak ada. Zona damai ya. Ya. Kalau pada saat acara itu saya sudah tegaskan. Pada saat acara tanggal 30 atau tanggal mulai dari sekarang, besok udah tanggal berapa? 18 atau tanggal 19 betul ya. Ke depan ini kami akan tegas. Apabila ada yang mabuk atau ada pengacau di dalam masuk dalam itu, saya sudah ambil keputusan, pegang dia, tangkap dia, tahan, tidur sama ular. Tuh, berarti aman Bang. Dan orang pun kalau ada kekerasan harus proses sampai harus penjara. Karena lembaga adat sudah larang. Kegiatan sedang berjalan, tidak ada yang mabuk, ada kekerasan apapun, karena itu udah STL, polisi ada sudah turun lapangan. Kalau itu langsung kita berobol dia, langsung dengan tidur dengan ular di sana. Kita persiapkan ular. Berarti alhamdulillah tenang nih Bang. Ya. Ya, Begitu ada saya mungkin saya ada satu lagi undang-undang nih tentang tadi bagaimana tentang pihak kepolisian atau pihak keamanan daripada yang lainnya. Artinya di situ kan ada pihak ada Pangdam, ada Polda. Ya. Yang terkait tentang ini sinerginya atas Udah koordinasi semua. sudah koordinasi semua Udah. yang sudah di Justru mereka bantu kita. Jadi ke depan ini kita sama-sama akan menyampaikan pesan perdamaian itu sama-sama. Jadi itu lapangan terbuka. Lapangan terbuka. Jadi pos yang kita arahkannya posnya titik-titik sudah ditentukan. Terus yang pada saat kita menyatakan perdamaian nanti, kami tidak ajak anak kecil, ibu-ibu tidak. Karena kami bukan untuk kampanye, bukan kami cari masa untuk gubernur, tidak ada. Bukan cari jumlah banyak orang untuk datang untuk sekian ribu, tidak. Kami datang hanya laki-laki saja untuk menyampaikan pesan perdamaian kepada masyarakat. Ya. Dan semua atribut adat legal, baik orang Papua, orang Makassar, orang Batak, orang Sulawesi, orang Jawa,
yang ada di Papua namanya pengunduban, semua datang pakaian adat lengkap. Ini bukan kami sendiri. Dan mereka menyaksikan bagaimana sikap kami anak-anak Papua untuk ingin memaju dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Itu yang mengharapkan selama ini, menanti-nantikan, mereka lah yang berteriak untuk minta damai, untuk memaju. Alhamdulillah, berarti aman semua bang. Gitu bang. Siap. Luar biasa. Oke, oke, betul. Oke, silakan. Ada mau ditanya lagi bang? Saya harus cukup. Udah cukup. Oke, alhamdulillah. Rekan-rekan semua di studio, khususnya yang berada di studio dan di rumah, akhirnya sampai juga di penghujung acara nih. Saya Kiting Cakrawala dan Bang Najarudin, bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila pedang lukai tubuh, masihkah ada harapan sembuh? Bila lidah lukai hati, kemana obat hendak akan kita cari? Songkat melaporkan dari Jakarta.